manusia ini kan terkelompok dalam peta sosial dengan identitas budaya, suku, etnis, negara, bangsa, dan lain-lain. Dan bahkan ditegaskan, diciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling menyayangi. Nah, bahasa menyingkirkan agama ini kan bahasa yang datang dari kelompok-kelompok jahat yang tidak punya landasan kasih sayang. Karena dia melihat agama itu sebagai ancaman, lebih khusus Islam. Dorong dulu yang penting di dalam pertarungan pusat kekuasaan, jangan lagi orang-orang yang benci Islam ini berkuasa. Karena ketika kita membiarkan mereka berkuasa menggunakan alat-alat negara, maka penzaliman terhadap umat Islam kita dosa lagi karena kita membiarkan. Bang Faisal kalau melihat eh, senyalemen itu sebagai bagian dari preferensi politik oleh seorang pejabat negara, Anda melihatnya sebagai kalau ditakar dalam kerangka lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Nah, kalau kita melihat kultur politik yang ada masyarakat ini sekarang dengan pola kultur politik patron klien, ulamanya atau kiai tokohnya yang justru dianut, maka siapa yang keluar dari patok keluar dari tokoh atau kiainya itu menjadi rujukan, sementara menjadi pertanyaan seberapa kritis masyarakat terhadap apa yang disampaikan itu, apakah memang kebenaran atau tidak. Kalau dibawa pada kerangka itu seperti apa Bang Faisal Asgaf melihatnya? Kurang kuat pertanyaannya. Kalau itu kan memperbincangkan peristiwa di permukaan. Jadi kalau saya agak kaku diskusi karena intinya kan ada suara yang terus-menerus dibicarakan itu, jangan membawa urusan agama, jangan campur aduk politik dengan Islam kan. Itu kan menurut saya hanya sesuatu yang dia sudah redup, dihidupin lagi. Sebenarnya kalau kita mau tinjau dari sisi pandangan Islam Tauhid, semua ucapan dia itu sia-sia. Karena realitas manusia, ucapan seluruh ontologis itu kan Islam. Bagaimana dia memisahkan Islam? Dia punya nyawa, dia punya hati, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya negara, seluruhnya. Kalau dari sudut pandang Tauhid itu Islam. Dia di dalam ruang dan waktu yang diatur oleh Islam. Maka sering muncul kan dalam bahasa kajian sufi ketika menyindir para orang-orang yang berkuasa di pusat-pusat kekuasaan. Jangan kalian main-main. Sehelai daun yang jatuh, sehelai daun jatuh itu tidak akan jatuh tanpa restu Allah. Kalau dilihat dari sudut pandang kesadaran Tauhid, dengan keyakinan bahwa keseluruhan di ruang dan waktu ini hanya milik Allah. Namun, kan manusia ini kan terkelompok dalam peta sosial dengan identitas budaya, suku, etnis, negara, bangsa, dan lain-lain. Dan bahkan ditegaskan, diciptakan bangsa-bangsa
dan suku-suku untuk saling menyayangi. Nah, bahasa menyingkirkan agama ini kan bahasa yang datang dari kelompok-kelompok jahat yang tidak punya landasan kasih sayang. Karena dia melihat agama itu sebagai ancaman, lebih khusus Islam. Maka setiap habis dia mengucap itu, dia juga mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dia melawan kodrat, baik itu keluar dari seorang muslim, seorang yang non-muslim. Kalau dia dibawa kepada sudut pandang tauhid, maka sebenarnya dia hanya melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena bagaimana cara memisahkan Islam dalam realitas kehidupan ini, dalam ontologis ini. Nah, terus kemudian apa yang mengganggu mereka secara Islam? Islam apa yang dianggap gangguan? Politik Islam apa yang dianggap gangguan? Tadi sudah bagus dijelaskan oleh Ustaz Sidik. Yang dianggap gangguan karena mereka hobi makan riba misal, makan haram. Nah, gangguan-gangguan ini kan yang tidak sejalan dengan mereka, yang membuat orang jahiliyah marah. Bahkan beberapa nabi dibunuh di masa lalu. Karena tentang pemisahan hak dan batil. Dan ini tumbuh ketika saya selama bilang, sejauh mana kesadaran masyarakat? Saya bilang sadar. Masyarakat melawan itu dengan cara berhikmat kepada Allah, misal mereka pakai hijab. Dengan cara menegakkan kebenaran Islam, dengan kesungguhan mereka menentang sesuatu yang haram. Mereka tidak makan babi, walaupun namanya dirubah kecil, nggak mau mereka. Babi haram, mereka tidak mau miras. Nah, ini terjadi di dalam kesadaran-kesadaran individu. Bagaimana memasukkan itu ke dalam kesadaran kolektif? Berarti regulasi, undang-undang, konstitusi, ideologi, dan lain-lain. Nah, ada pihak yang mengatakan, menurut Ustadz Slamet, diperlukan gerakan pencerahan yang terus-menerus, sehingga kekuatan kesadaran umat Islam itu tidak parsial, tidak muncul hanya di permukaan, tapi dia kesadaran yang akarnya kuat. Ya kan? Ada juga mengatakan ya sudah kita dorong dulu, yang penting di dalam pertarungan pusat kekuasaan jangan lagi orang-orang yang benci Islam ini berkuasa. Karena ketika kita membiarkan mereka berkuasa menggunakan alat-alat negara, maka penzaliman terhadap umat Islam kita dosa lagi karena kita membiarkan. Maka di sana muncullah orang Islam mencoba untuk mencari pemimpin yang masih sesuai kriteria. Ya kan? Nah, ada juga yang mengatakan ini rombak semua revolusi. Ada juga mengatakan ya kita harus buat partai politik dengan jalan perjuangan panjang untuk bagaimana masuk ke ruang demokrasi. Nah, pilihan-pilihan itu semua tersedia dan saya kira tidak ada pertentangan di antara satu sama lain. Yang menjadi masalah, mungkin bahasa saya tidak terlalu akademis. Bahasa saya sederhana saja. Yang menjadi masalah, pusat kajian dan analisa data sebagai rujukan bersama dalam memotret demokrasi yang hari-hari kita berdiskusi ini, kita mesti membuat satu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang kita anggap yang tidak substansi dan masalah substansi. Bahwa kita harus memenangkan kalimat-kalimat tauhid, implementasi tauhid di dalam segala praktek kehidupan. Yang dibilang Ustaz Sidik bagus. Secara ke dalam, memerangi semua hawa nafsu, memerangi kesombongan, maksiat, kebohongan, dan lain-lain. Kalau bagian sisi dalamnya 30 hari dalam puasa itu menghasilkan manusia yang memiliki fitrah keislaman, maka dia akan mampu bersatu untuk menyelesaikan masalah luar, masalah negara, masalah lalu lintas, masalah kehutanan, masalah produk, segala macam. Jadi kembali lagi kepada bicara Islam ini kan bicara problem ke dalam. Dan John Locke, Immanuel Kant, Descartes dan lain-lain, mereka kan setelah terbongkar di Britania paper itu bahwa Britania perpustakaan Britania itu terbongkar bahwa apa yang dimaksud negara sekuler itu memang adalah dari sejak awal itu mengambil ilmu-ilmu Islam, mempelajari sisi bagian dalam manusia, sisi nanonya yang kalau ditelusuri ada pertanyaan begini. Maaf kalau saya agak sedikit ke filsafat ini. Kalau ditanya apakah alam semesta yang dilihat dengan panca indera ini jauh lebih besar, apakah semesta yang ada di dalam diri kita? Islam menjawab bagian dalam, bukan pada bagian luar. Misal di ayat ya saya nggak berani baca karena itu wilayah ulama. Cuma saya mengutip saja.
Jika orang-orang beriman itu berdoa, maka ars bergoyang. Posisi ars ini di luar ruang dan waktu. Berarti ada kekuatan di dalam yang melebihi kekuatan di luar. Nah, ketika Ustadz Siddiq menjelaskan bahwa tidak boleh hawa nafsu, harus membangun pribadi-pribadi yang fitrah, pribadi-pribadi yang tuntunan, yang sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Quran, petunjuk-petunjuk Rasul, maka sebenarnya Ustadz Muhammad Shadiq Al-Jawi itu mengajak kita untuk membenahi sisi dalam. Sisi dalam kita ini harus memang membuang semua hawa nafsu, membuang prasangka, membuang kebohongan, membuang kemunafikan, maka kemudian masuklah energi Islam dalam kesadaran tauhid itu. Kemudian kita mampu melihat sisi luar. Nah, sekarang ini kan banyak orang beriman sudah melihat realitas itu jelas bahwa ada upaya-upaya yang terus-menerus untuk menghalalkan proses yang haram itu menang terhadap yang halal. Muncullah LGBT, muncullah pemimpin yang pembohong, muncullah regulasi-regulasi yang jahat. Sisi-sisi luar itu kemudian menghentak sisi dalam umat Islam yang disebut tauhid. Nah, terganggunya tauhid umat Islam secara individu sekarang sudah bertransformasi kepada gangguan solidaritas umat Islam secara menyeluruh. Nah, tinggal kita kalau saya pribadi sebagai satu ini Ustadz, mungkin di ujung ini saya begini saja. Saya paling suka mendengar ceramah-ceramah, diskusi-diskusi yang seperti tadi Ustadz Siddiq bicara itu. Bahwa itu nasihat-nasihat yang bagus. Dan sebagai orang muda tentu saya suka sekali. Kita nggak usah perlu menambah bahwa memang itu suara-suara yang menuntun kita untuk bernegara secara baik.